hampir semua usia bisa ya, seperti orang tua, anak-anak, dewasa. Dari pola hidupnya seperti sering konsumsi manis-manis, seperti minuman yang tinggi gula atau makan makanan yang asin. Podcast Educate, Healthy, and Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bersama saya Fitrana Sadata Ilma, fisioterapis dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya membersamai teman-teman semua di Edumi Podcast. Sudah hadir bersama kita semua narasumber Dr. Muhammad Prido Gaziansyah. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Gimana, Dok? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Biar lebih akrab, dipanggilnya apa nih, Dok? Dr. Prido. Oh, Dr. Prido ya. Sebelum kita mulai, Dok, boleh nggak kita jargon dulu nih, jargonnya Edumi biar kita lebih semangat untuk sharing-sharing pada hari ini. Ya, boleh. Oke, kita jargon bareng-bareng ya, Dok ya. Ya. Edumi Podcast, Educate, Healthy, and Happy. Kan Dr. Prido sedang latihan dasar CPNS ya 2025. Iya. Nah, teman-teman, Dr. Prido ini mempunyai sebuah inovasi program nih, teman-teman. Boleh diceritain nggak, Dok? Inovasinya apa yang dokter buat? Ya, boleh ya. Saya membuat inovasi tentang aplikasi e-book atau buku saku digital renal pada terapi pasien penyakit ginjal kronik tentang kesadaran dan kepatuhan terapi pasien di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro. Oke, menarik sekali idenya, teman-teman. Sebenarnya apa itu buku saku ini, dokter? Jadi buku saku digital itu adalah aplikasi tentang penyakit ginjal kronik, dari pengertiannya, tanda dan gejalanya, terapinya, terapi tentang minumannya, makanannya, dan juga obat-obatannya, serta pencegahannya sehingga tidak terjadi komplikasi atau memburuk. Oke, jadi ini buku panduan ya, apa saja harus dilakukan seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Nah, kan dokter melakukan inovasi ini untuk penyakit ginjal kronik ya, Dok ya. Mungkin bisa beritahu kepada teman-teman itu, dokter, apa itu penyakit ginjal kronik? Ya, penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal yang sering disebutkan oleh orang awam adalah penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara permanen ya, atau menetap, sehingga ginjalnya tidak berfungsi dengan baik dan juga tidak bisa membuang zat sisa-sisa dari dalam tubuh dengan baik. Oke. Siapa saja, dokter, yang beresiko terkena penyakit ginjal kronik ini, dokter? Kalau untuk siapa saja ya, hampir semua usia bisa ya, seperti orang tua, anak-anak, dewasa. Dari pola hidupnya seperti sering konsumsi manis-manis, seperti minuman yang tinggi gula atau makan makanan yang asin, serta minum minuman alkohol. Oh, jadi sebabnya itu karena gaya hidup ya, Dok ya? Iya, dari gaya hidup. Jadi semuanya bisa terkena, teman-teman. Nah, supaya kita lebih aware, dokter, apa tanda dan gejala gawat dari penyakit ginjal kronis ini, dokter? Kalau untuk tanda dan gejala gawatnya untuk penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal, yang pertama sesak napas, bisa sesak napasnya hilang timbul atau terus menerus. Habis itu kedua muntah hebat, muntah-muntah terus menerus walaupun sudah minum obat. Yang ketiga terjadinya bengkak di tangan atau kaki. Jadi jika mengalami salah satu atau ketiganya, mesti dibawa cepat ke rumah sakit terdekat. Oke, jadi ada 3 ya, Dok ya? Iya. Nah, faktor resiko apa nih, Dok, yang membuat kita bisa lebih beresiko tinggi dalam penyakit ginjal kronik ini? Untuk faktor risikonya, yang pertama ada kencing manis atau diabetesnya, biasanya dari orang tua dan pola hidup. Yang kedua ada darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga biasanya sering konsumsi alkohol, biasanya pada supir-supir bus biasanya sering terjadi. Yang keempat merokoknya, banyak laki-laki yang sering merokoknya, itu termasuk faktor risiko dari penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal. Oke, jadi itu semua bisa meningkatkan resiko ya, Dok, dalam penyakit ginjal kronik ini? Iya, bisa. Terus, Dok, apakah penyakit ginjal kronik ini bisa disembuhkan atau tidak, Dok?
Kalau untuk penyakit ginjal kronik itu sendiri atau gagal ginjal untuk sembuh ya tidak bisa ya, paling membaik aja gejalanya seperti sesak napasnya hilang, muntahnya hilang, atau bisa timbul lemas itu berkurang lemasnya. Tapi kalau untuk sembuh tidak, apalagi sudah mengalami hemodialisa atau cuci darahnya. Oke, berarti kita harus jaga benar-benar nih teman-teman ginjal kita karena nggak bisa sembuh ya dok. Iya. Nah, oke, kan tadi kan dokter buat buku saku digital atau yang disebut pocket renal ini ya dok ya. Bisa disebutkan nggak kenapa ini diperlukan oleh penderita ginjal kronik dok? Ya kenapa saya buat buku saku digital ini? Yang pertama, setelah saya bekerja di lapangan, pemantauan atau observasi, banyak pasien penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal itu lupa akan obatnya, minumnya berapa kali, makannya berapa kali. Sehingga saya membuat inovasi ini untuk membantu mengingatkan kepatuhan dan kesadaran pasien, sehingga tidak timbul komplikasi atau tidak timbul keburukan. Oke, jadi buku saku digital ini seperti reminder ya dok ya untuk pasien ya, supaya lebih patuh dan lebih sadar akan penyakitnya ya dok ya. Iya. Nah, dokter kan menyebut buku saku digital ini sebagai bagian dari terapi kesadaran. Nah, bisa dijelasin nggak dok, gimana konsep ini tuh bisa diterapkan dok? Yang pertama saya melakukan observasi dulu, memberikan pertanyaan pada pasien untuk mengetahui pengetahuan kesadaran dan kepatuhannya, udah berapa lama kepatuhan dan kesadarannya tentang terapinya. Kedua, nanti saya membuat leaflet, art, dan juga video edukasi tentang kepatuhan dan kesadaran pasien pada terapinya. Jadi buku saku digital ini bisa dibuka di mana saja, di rumahnya maupun di rumah sakit, asal memiliki koneksi internet yang baik. Makanya konsepnya bisa dijalankan dengan baik. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi konsepnya bisa dibuka di mana aja, nggak perlu bawa-bawa ya dok ya, nggak perlu bawa-bawa buku, tapi bisa diakses melalui gadget kita gitu teman-teman. Nah, kita tahu nih dok bahwa kepatuhan terapi pasien penyakit ginjal kronik itu masih jadi tantangan besar dok. Gimana buku saku digital ini bisa membantu mengatasinya dok? Untuk membantu mengatasinya, ya pertama yang tadi dari pengertiannya dulu, penyakit ginjal kronik itu apa, tanda dan gejala gawatnya apa, jadi pasiennya bisa mengingat dengan mudah seperti sesak napas, mual muntah, atau lemas. Yang kedua tentang terapi minumannya, dibatasin saya itu maksimalnya 2 gelas, makanannya tidak boleh makanan yang cepat saji seperti nugget, sosis, dan minumannya juga tidak boleh minuman bersoda atau minuman cepat saji, dan juga minum obat yang rutin seperti obat gulanya, obat darah tinggi, serta vitamin dan mineralnya. Nah, ini kan inovasi yang menarik ya dok ya. Bagaimana, boleh diceritain nggak proses pembuatan dan uji coba aplikasi buku digital ini pada terapi kesadaran dan kepatuhan pasien penyakit ginjal kronik dok? Yang pertama saya mencari sumbernya dulu seperti jurnal, buku tentang penyakit ginjal kronik serta tata laksananya. Yang kedua saya membuat pertanyaan tentang kesadaran dan kepatuhan terapi pasiennya. Lalu kemudian membuat leaflet dan video edukasinya berupa animasi. Makanya saya harapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat buku saku digital ini untuk penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal. Oke, jadi jangan ragu lagi teman-teman karena ini sudah di riset ya oleh Dr. Prido dari berbagai macam jurnal. Nah, dampak jangka panjangnya apa dok yang dokter harapkan dari buku saku digital ini dok? Saya harapkan dampak jangka panjangnya dari buku saku digital yang saya buat ini, yang pertama dapat mengingatkan tentang kesadaran kepatuhan terapi pasien penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal. Jadi pasiennya lebih sadar gitu tentang obat-obatannya, seperti berapa kali minum, dosisnya berapa, sediaannya berapa. Kedua tentang minumannya, dibatasin 2 gelas sampai 2,5 gelas sehari. Nggak boleh minum minuman cepat saji dan makan yang cepat saji seperti mie, nugget, sosis, serta batasan buahnya juga seperti kayak pisang dibatasi 0,5 sampai 1 buah, serta untuk pengeluaran air kencingnya supaya tidak terjadi pembekakan atau sesak napas. Oke, jadi yang diharapkan supaya ada perubahan perilaku ya dok ya. Oke teman-teman, kita udah memasuki akhir ya dari podcast Edumi pada hari ini. Satu pesan dok untuk masyarakat apa nih dok? Untuk pesan masyarakat itu sendiri, yang pertama melakukan olahraga rutin seperti jalan sehat, bersepeda, atau main bola misalnya, sehingga kadar gula,
dan kadar garamnya tidak menyebabkan pembuluh darah atau turun. Yang kedua, batasi makan makanan cepat saji seperti nugget, mie, dan minuman cepat saji karena mengandung gula dan garam yang tinggi. Ketiga, rutin cek di fasilitas kesehatan terdekat seperti cek gula, cek tensi untuk mengenali tanda dan gejala penyakit ginjal kronik. Oke, bagus sekali Dokter Prido. Terima kasih telah membagikan materi yang sangat informatif dan edukatif ini kepada kami semua. Sebelum kita akhiri nih Dok, biar tetap semangat di siang hari ini, kita jargon lagi boleh ya Dok ya? Iya, boleh. Edu Podcast, educate, healthy, and happy.